Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi, part ke-10. Perlu Mimin beritahukan, bahwa cuplikan gambar dalam video ini akan sedikit berbeda dengan alur ceritanya. Mimin harap kalian terhibur dan menikmati video ini. Oke baiklah, tak usah berlama-lama lagi, kita simak aja alur ceritanya. Selamat menonton guys! Master Ki lalu mengambil keluar kompas tua dari sakunya, dan dia mengelilingi kotak kayu sebanyak 3 putaran. Sementara itu, dia menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri dengan wajah serius. Suara semua orang tercekat di tenggorokan mereka, ketika mereka menatap pria tua itu dengan penuh harap. Master Chen adalah satu-satunya yang tersenyum dan berkata, Master Ki adalah salah satu penilai barang antik paling disegani, mulai dari artefak Feng Shui Dharma hingga artefak yang diberkati oleh para bikhu yang dihormati. Tidak ada yang bisa lepas dari tatapan matanya yang cermat. Setelah dia mengatakan itu, sebagian besar orang di aula mengangguk setuju. Namun, Xin Zong tidak setuju dengan yang lain. Dia tersenyum dengan jijik dan kemudian berkata, dia hanya seorang amatir jika dibandingkan dengan Master Wu kami. Kata-kata Xin Zong tidak cocok dengan kebanyakan orang yang ada di aula. Master Ki mendengus dan berkata, kekuatanku sedikit. Meskipun saya dapat mengatakan bahwa artefak ini memiliki sifat sihir, saya tidak bisa meletakkan jari saya pada fungsi yang tepat. Aku ingin tahu apakah Master Wu akan dapat menjelaskannya. Master Wu yang berambut putih perlahan membuka matanya, dan dia menatap Master Ki dengan pandangan menghina. Wajah Master Ki memerah karena pandangan Master Wu. Kamu tidak berpengalaman, itu sebabnya kamu tidak akan bisa melihat apa yang sedang terjadi. Kata-katanya penuh dengan kesombongan dan kesombongan. Banyak orang kaya dan berkuasa wajahnya menghitam setelah mendengar dia secara terbuka menghina Master Ki, penilai mereka. Namun, Master Ki mengaitkan tangannya di belakang punggungnya sambil menyeringai dingin, seolah-olah dia tidak sabar untuk melihat Tuan Wu merasa malu dengan ketidakmampuannya. Dia telah menggunakan kompas leluhurnya untuk menyelidiki perangkat, dan dia dapat mengatakan bahwa artefak ini memang kuat. Namun, itu masih dalam keadaan tidak aktif, dan dia tidak tahu bagaimana mengaktifkan kembali kekuatannya. Dia ragu bahwa Master Wu yang sok itu bisa melakukan lebih baik darinya. Di bawah mata semua orang yang berharap, Master Wu bangkit dari kursinya dan berjalan ke piring 8 trigram. Dia menutup matanya sementara jari-jarinya bergeser melalui beberapa simbol. Tiba-tiba, semua orang terkejut melihat bahwa lengan panjang jubahnya mulai bergerak di udara seolah tertiup angin. Seolah-olah dia menyembunyikan blower di dalam lengan bajunya yang berukuran besar itu. Master Wu menghentakkan kakinya ke tanah saat dia mendengus, dan suara dentuman mendalam terdengar mengejutkan semua orang. Dia kemudian mengarahkan 2 jarinya ke piring 8 trigram dan meniupnya. Sehelai kabut putih mengalir keluar dari mulutnya dan menyentuh piring 8 trigram tersebut. Tiba-tiba, piring itu bergetar seolah-olah kembali hidup. 8 set prasasti muncul di permukaan piring. Begitu 8 prasasti Dao mengungkapkan diri mereka sendiri, suhu di aula tampaknya telah turun beberapa derajat, dan orang-orang dapat merasakan angin sepoi-sepoi mengelus pipi mereka. Seolah-olah mereka berada di tengah musim semi. Semua orang di aula tidak bisa percaya bahwa mereka melihatnya. Mereka memusatkan perhatian kepada piring 8 trigram yang bergetar. Artefak Dharma. Yang ini asli, Bos Yan, Raja Tekstil, berteriak kegirangan. Tuan ketiga Wei pun menampar pahanya dengan gembira saat dia memandangi artefak tanpa berkedit. Bahkan yang paling tenang dari mereka semua, Pak Tua Zhen, ditangkap dengan rasa takut ketika keserakahan muncul di matanya. Namun, kegembiraan di sekitar Master Wu tampaknya telah menggosoknya dengan cara yang salah. Dengan lebih sombong daripada sebelumnya, dia mendengus, dan kemudian mengakhiri mantra yang mengungkapkan kekuatan artefak yang sebenarnya. Piring 8 trigram tiba-tiba berhenti bereaksi dan tidak bergerak di dalam kotak. Suhu di dalam aula mulai naik kembali, dan kemudian semuanya tampak kembali normal. Jadi sekarang kamu tahu siapa Tuan yang sebenarnya bukan? Xin Zong tersenyum puas. Orang-orang kaya dari Chuyo memandangi Xin Zong dan Master Wu dengan lebih hormat dan kagum.
Beberapa bahkan memutuskan akan berteman dengan Master Wu yang perkasa. Dia adalah master yang sebenarnya, dan jauh lebih kuat dan berpengalaman daripada Master Qi. Master Qi tersenyum masam lalu membungkuk pada Master Wu. Saya tidak pernah berharap untuk bertemu seorang Grandmaster sebelumnya. Saya minta maaf atas perilaku kurang ajar saya. Master Wu duduk di kursinya tanpa sepatah kata pun, dan dia dengan cepat kembali ke kondisi setengah tertidur dan setengah terjaga. Dia membiarkan Master Qi menunggu di sana untuk sementara waktu dan kemudian menjawab, "Jadi, Anda sekarang sudah tahu negara transenden. Anda tidak usah menyia-nyiakan hidup Anda." Master Qi berhasil tersenyum dan tidak membalas ucapan menghina Master Wu. Bagaimanapun, yang berambut putih itu jauh lebih berpengalaman daripadanya. Dia menghela nafas dan kemudian kembali ke tempat duduknya. Ketika dia duduk, dia merasa bahwa dia sudah terlalu tua untuk pekerjaan ini. Semua reputasi yang dibangunnya di Chuzhou semua akan dibuang keluar jendela setelah hari ini. Saat Chen Fan melihat Master Wu melakukan tekniknya, minatnya segera muncul. Pria ini memiliki kekuatan supranatural? Meskipun kekuatan supranaturalnya tidak memiliki kualitas dan kuantitas, itu adalah prestasi yang cukup untuk seorang seniman bela diri. Saya bertaruh dia harus berada di tahap pertengahan tingkat pembentukan dasar. Jadi dia adalah apa yang disebut dengan pengikut Dao di dunia ini? Chen Fan bersemangat dan juga kaget pada saat yang sama. Namun, meskipun Master Wu telah mencapai tingkat yang sama dengan Chen Fan, kekuatan mereka sangatlah berbeda. Kekuatan seniman bela diri untuk kultivator di tingkat yang sama, seperti kekuatan di tingkat ketiga hingga kekuatan di tingkat pertama. Keduanya memang kuat, tetapi semua orang tahu bahwa hanya kekuatan di tingkat pertama yang nyata. Dengan kata lain, meskipun mereka berada di level yang sama, namun kekuatan Master Wu jauh lebih rendah. Tampaknya orang-orang di bumi telah merusak dasar kultivasi. Baik itu kekuatan internal atau kekuatan supranatural dalam Master Wu, mereka semua berasal dari sumber yang sama. Ada esensi sejati di dalam teknik kultivasi. Namun, mereka telah kehilangan terlalu banyak komponen dalam teknik ini, dan karena itu, kekuatan mereka juga tidak sempurna. Demikian Chen Fan berpikir yang lalu menggelengkan kepalanya. Dia berharap Master Wu adalah seorang kultivator sejati, tetapi nyatanya dia gagal memanfaatkan potensi penuh dari kekuatan yang dimilikinya. Seolah-olah dia menggunakan senapan AK-47 sebagai kayu bakar. Tuan ketiga Wei menampilkan wajah tegang ketika amarah membara di dalam dirinya. Saingannya Xin Zong telah mengundang seorang master sejati. Dan bahkan jika dia mempertaruhkan semuanya dan memenangkan pelelangan, dia masih harus memohon pada Master Wu untuk mengaktifkannya kembali. Tiba-tiba, pemilik artefak, Bos Gu memecah keheningan. Karena kamu semua telah melihat kekuatan artefak yang sejati, saatnya untuk memberikan penawaran. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Bos Yan bergegas mengajukan penawaran, 10 juta, 20 juta, 25 juta. Semua orang yang hadir di pelelangan adalah yang terkaya dari yang kaya di Chuzhou. Sebagian besar dari mereka memiliki miliaran aset. Itu adalah kesempatan yang mereka tidak bisa lewati dan karena itu mereka bertekad untuk membeli artefak ini. Namun, meskipun mereka bertekad untuk membeli artefak Dharma ini, mereka tidak membiarkan irasionalitas menguasainya. Ketika harga telah mencapai 25 juta, penawaran hanya meningkat 1 juta sekaligus. Bos Gu berseri-seri dari waktu ke waktu. Hidungnya yang pesek hampir menyembunyikan dua celah sempit itu. Pikiran Tuan ketiga Wei berpacu. Dia sangat menginginkan artefak Dharma, tetapi dia juga takut bahwa saingannya akan mengambil keuntungan dari keputusasaannya dan menyeretnya ke dalam perang penawaran. Tahan! Tiba-tiba Xin Zong menghentikan penawaran. Dia mengarahkan jarinya ke arah Chen Fan dan kemudian berkata, dua master lainnya sudah memperlihatkan kemampuan mereka, tetapi Master Chen belum memberitahu kita apa yang ia pikirkan tentang artefak ini. Kenapa kita tidak memulai pelelangan setelah kita mendengar apa yang ditawarkan Master Chen? Segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya, para peserta mendidih. Master Wu telah mengaktifkan artefak Dharma dan mengungkapkan kekuatannya untuk semua orang. Tidak ada yang akan berdebat bahwa mereka telah merasakan perasaan yang begitu menggembirakan dan menyegarkan ketika artefak memanggil angin ringan itu. Rasanya seperti merendam diri di bak mandi air panas. Semua orang yakin bahwa jika mereka mengekspos diri mereka di bawah mantra menguntungkan, mereka tidak akan pernah sakit lagi.
Kesimpulannya sudah final, jadi tidak perlu mendengar apa yang Alan dikatakan seorang anak muda. Namun, semua orang tahu bahwa permintaan Shin-song tidak ada hubungannya dengan artefak. Dia hanya ingin Tuan Ketiga Wei kehilangan muka. Tuan Ketiga Wei menarik wajah tegang dan tetap diam. Hahaha. Seorang gadis yang berdiri di belakang Pak Tua Zen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Xiao Yun, apa yang terjadi? Pak Tua Zen bertanya dengan tidak senang. Dia adalah keponakan jauh dari Pak Tua Zen. Dia dan orang tuanya berselisih satu sama lain karena permasalahan orang tuanya dengan pacarnya. Pak Tua Zen telah memutuskan untuk mengambil gadis itu sebagai murid untuk membimbingnya. Ketika dia siap, Pak Tua Zen akan memberinya posisi manajer di salah satu dari banyak perusahaannya. Dia selalu bersikap sopan di acara-acara sosial dan jarang membuat kecerobohan seperti tertawa terbahak-bahak di depan para tamu pamannya. Wanita itu dalam setelan bisnis, dan dia adalah teman dari Surong Fei, biasa dipanggil Han Yun. Saat Chen Fen berjalan ke ruang pertemuan, Han Yun mengenali Chen Fen dan bertanya-tanya mengapa Chen Fen akan muncul sebagai penilai. Namun, menyadari kecerobohannya yang telah menarik perhatian Pak Tua Zen, Han Yun menjelaskan dengan suara pelan. Meskipun suaranya halus, tetapi semua orang bisa mendengar apa yang dia katakan dengan keras dan jelas. Setelah mengetahui bahwa Chen Fen hanyalah seorang siswa sekolah menengah dari Ivy League High School, dan dia juga bekerja di bar sebagai pelayan, semua orang memandang Chen Fen dengan wajah menghina. Senyum lebar muncul di wajah Shin-song, dan kemudian dia mulai tertawa. Wajah Tuan Ketiga Wei memerah, dan dia memelototi Paman Lin, menghukumnya karena membawa pecundang seperti itu. Berantakan sekali. Pak Tua Zen menggelengkan kepalanya. Orang tua itu mungkin memiliki rasa hormat terhadap teman Wei Changgeng, tetapi bocah ini hanyalah teman dari putri Wei Changgeng. Dia menyesali kesembronoan Tuan Ketiga Wei karena membawa bersamanya seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk datang ke pertemuan yang begitu penting. Itu adalah tindakan memalukan bagi keluarga Wei. Jangan pedulikan mereka, Tuan Chen. Aku percaya padamu. Lakukan saja pekerjaan Anda dan tunjukkan pada kami apa yang Anda ketahui. Dia berkata dengan sinis. Tindakannya tidak cocok dengan pengusaha kaya lainnya dari kota Chuzhou. Mereka berada di tim yang sama dengan Tuan Ketiga. Jika Tuan Ketiga kehilangan muka, mereka juga akan begitu. Han Yun akhirnya menyesali tindakannya. Dia seharusnya tidak menceritakan tentang Chen Fen, karena tampaknya hal itu telah menjadi bumerang pada dirinya. Sebelum semua orang mencibir dan mencibir, Chen Fen memandang Shin-song dengan tenang dan berkata, apakah Anda yakin Anda ingin saya menguji artefak? Mengapa? Kamu sepertinya ragu-ragu. Senyum Shin-song hilang menguap saat dia mengerutkan kening kepada Chen Fen. Tadinya dia berencana untuk menggunakan siswa sekolah menengah ini hanya sebagai alat untuk mempermalukan Tuan Ketiga Wei, tetapi dia tidak pernah berharap bocah itu berani berbicara di hadapan begitu banyak orang yang berpengaruh dan kuat. Bagaimana menurutmu, Master Wu? Merasa sedikit gelisah, Shin-song bertanya pada pria tua berambut putih itu. Master Wu melirik Chen Fen dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia hanya anak laki-laki, yang bahkan tidak sebanding dengan rekan Ki itu. Dia tidak akan mengenali apapun bahkan jika artefak Dharma yang asli ada tepat di depan matanya. Chen Fen berdiri dan berjalan mengitari kotak kayu itu sambil bergumam seperti kepada dirinya sendiri. Piring 8 trigram mengandung 8 jenis mantra yang berbeda, dan mereka membentuk arai Dharma kecil. Kita semua telah mengalami efek menguntungkan dari susunan mantra secara langsung. Juga, itu bisa membentuk area di mana roh Qi berkumpul. Itulah yang disebut bidang Feng Shui, dalam istilah awam. Siapapun yang berada di dalam area itu akan mendapat manfaat dari kehadiran roh Qi dan peningkatan kesehatan. Pada saat itu, jelas bagi Chen Fen bahwa apa yang disebut Feng Shui Dharma Arai adalah tiruan dari arai pengumpulan roh. Roh Qi yang berkumpul di dalam arai bermanfaat bagi makhluk hidup di dalam area dampaknya. Dalam beberapa kasus ekstrim, seperti pada bintang kehidupan di mana roh Qi berlimpah, manusia bisa hidup lebih dari 200 tahun tanpa perlu berkultivasi. Binatang buas di planet-planet itu pun berukuran besar dan kuat dalam kekuatannya. Beberapa bahkan bisa tumbuh hingga beberapa ratus kaki dan menjadi setua waktu itu sendiri. Ujar Chen Fen menjelaskan lebih lanjut. Oh ya? Lanjutkan, kami semua mendengarkan. Master Wu menatap Chen Fen dengan penuh perhatian.
Melihat pengetahuan Chen Fan yang luar biasa tentang hal ini, yang lain saling menatap sekilas, dan mereka bertanya-tanya apakah bocah ini juga ahli. Jadi, Anda setuju bahwa ini adalah artefak Dharma? Bos Yan bertanya dengan tidak sabar. Iya, memang benar, tetapi... Chen Fan berhenti sejenak dan berbalik untuk melihat Xin Zong. Tetapi apa? Pria kaya lain bergegas bertanya. Chen Fan lalu menunjuk ke piring 8 trigram dan berkata, tetapi artefak Dharma ini telah digunakan terlalu banyak, sehingga itu akan mencapai batas penggunaannya segera. Semua orang terkejut setelah mendengar kata-kata Chen Fan. Perkataan itu membuat mereka melihat sekali lagi ke piring tersebut. Dan mereka memperhatikan bahwa permukaannya ditutupi dengan patahan-patahan kecil, dan itu sebenarnya akan cukup jelas kalau diperhatikan, bahwa piring itu telah mengalami keausan karena dimakan usia. Dan sepertinya piring itu pun tidak akan bertahan terlalu lama sebelum akhirnya pecah. Anda bajingan. Beraninya kau. Master Wu membanting meja dengan keras saat dia melompat keluar dari kursinya. Dia menatap Chen Fan dengan marah. Dia tidak lagi peduli untuk menjaga penampilannya sebagai Grandmaster. Dia memelototi Chen Fan dan menyesal pernah membiarkan bocah remaja itu berbicara. Bahkan Master Wu telah gagal untuk memperhatikan bahwa bocah itu adalah sesama seniman bela diri. Jika dia bukan master dalam seni bela diri, dia tidak akan bisa melihat ada retakan kecil di piring tersebut. Wajah Xin Zong memucat, sementara wajah gemuk Bos Gu sudah basah kuyup dengan keringat. Orang-orang yang berasal dari kota Chuzhou memperhatikan seperti ada sesuatu yang salah. Mereka melihat ketiganya dengan tatapan curiga. Chen Fan melanjutkan perkataannya dengan dingin. Bukankah sudah jelas? Anda telah ditipu oleh Tuan Xin, Master Wu, dan juga Bos Gu. Chen Fan merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang Master Wu. Dia telah mencapai tahap pertengahan dari tingkat pembentukan dasar, dan karena itu, tidak mungkin baginya untuk melewatkan celah-celah yang jelas di piring tersebut. Ini berarti bahwa dia bukan hanya menyembunyikan kebenaran dari semua orang, tetapi dia juga memprakarsai penggunaan piring 8 trigram dan mendorongnya selangkah lebih dekat kepada kehancurannya. Saling memandang antara Xin Zong dan Bos Gu juga tidak luput dari perhatian Chen Fan, dan itu akhirnya membuatnya menyadari apa yang sedang terjadi. Master Wu, Xin Zong, dan Bos Gu adalah penipu. Dan mereka bekerja sama untuk menipu orang-orang dari kota Chuzhou. Chen Fan menduga bahwa target utama mereka adalah Tuan Ketiga Wei. Begitu Chen Fan menyelesaikan kata-katanya, Tuan Ketiga Wei berdiri dan berteriak pada Xin Zong, Xin Zong, apakah ini benar? Orang-orang yang lain pun akhirnya menjadi semakin bertambah curiga kepada ketiga orang tersebut. Bos Gu bermandikan keringat dingin dan gemetar tak terkendali. Wajah Xin Zong juga memucat, matanya terus melirik ke arah guru berkali-kali. Pada saat itu, wajah Master Wu berkerut karena marah, saat dia memusatkan pandangannya pada Chen Fan. Tadinya dia berharap untuk meninggalkan kota Chuzhou dengan setidaknya 50 juta yuan, tetapi semua rencana dan kerja kerasnya untuk melakukan penipuan telah dihancurkan. Dasar brengsek, beraninya kau merusak rencanaku. Master Wu memaki dan mengkertakkan giginya dengan keras. Udara di sekitarnya mulai berubah dan menjadi lebih dingin dan lebih gelap. Oh. Jadi Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan saya, dengan menggunakan cara lama. Chen Fan tidak takut dengan ancaman Master Wu. Sejak dia dilahirkan kembali, dia belum pernah bertarung dengan seseorang yang mengerti mantra Dharma. Dan meskipun Master Wu hanya tahu mantra yang paling dasar, Chen Fan sangat ingin menguji kekuatannya. Wajah Xin Zong menghitam. Dia hanya membawa 7 atau 8 pengawal. Ada sangat sedikit kesempatan bahwa dia akan bisa berjalan keluar dari kota Chuzhou hidup-hidup, jika dia membiarkan situasinya menjadi lepas kendali. Sementara itu, Bos Gu telah merosot dari kursinya dan jatuh terduduk di tanah. Tidakkah kamu ingin melihat artefak Dharma yang asli? Kenapa kamu tidak melihat ini? Sahut Master Wu. Master Wu lalu mengeluarkan guci tanah liat kecil dari sakunya, dan segera setelah dia mengangkat tutupnya, semua orang merasakan hembusan angin dingin yang berhembus dari mulut guci, mengurangi suhu di dalam ruangan beberapa derajat. Kabut gelap muncul dari guci tanah liat, dan dari dalam kabut terdengar gelombang jeritan yang menusuk telinga, seperti suara iblis yang menderita dan jiwa-jiwa yang hilang dari neraka ke-9. Orang-orang dalam ruangan melarikan diri dari tempat itu begitu mereka melihat pemandangan yang menakutkan. Beberapa dari mereka mencoba untuk bersembunyi di balik para pengawal.
Meskipun sebagian besar pengawal ini adalah pensiunan veteran dan juara kompetisi seni bela diri nasional, tidak ada dari mereka yang pernah mengalami pemandangan yang mengerikan seperti itu sebelumnya. Terikat oleh tugas mereka, beberapa dari mereka berhasil mencoba untuk tetap berdiri walau rasa takut terlihat nyata di wajah mereka. Apakah itu teknik pengendali hantu? Master Ki terkesiap. Tidak terlalu buruk. Anda bisa mengenali teknik supranatural saya. Master Wu mengangguk menyetujui. Dia mengamati sekeliling dan senang dengan rasa takut yang terlukis di wajah semua orang. Namun, ia segera menyadari bahwa Chen Fan masih duduk di kursinya dan menyeruput secangkir teh. Apakah kamu tidak takut padaku, nak? Mendengar pertanyaan Master Wu, Xin Zong, Tuan Ketiga Wei dan Paman Lin memandang Chen Fan, seolah-olah mereka melihat seorang idiot. Begitu Master Wu menggunakan teknik pengendali hantu, semua orang di sana, kecuali Chen Fan, Xin Zong dan Pak Tua Zhen yang tetap duduk di kursi mereka. Tamu-tamu lainnya bersembunyi di balik pengawal atau di bawah perabotan. Bahkan para pengawal bergetar tak terkendali saat melihat kekuatan gaib. Namun, Chen Fan tetap duduk santai di kursinya sambil menyeruput teh di cangkirnya. Saat dia memulai teknik supranaturalnya, rambut putihnya berputar-putar dari kepalanya, dan dia mengarahkan dua jarinya ke asap yang gelap. Boom! Kegelapan merespons dengan menggigil dan dengan sangat enggan, dan kabut kegelapan bergerak perlahan menuju Chen Fan. Melihat kabut gelap yang membentuk seperti hantu mayat hidup mendatangi Chen Fan, hati semua orang terkesiap. Mereka yakin bahwa nasib bocah itu akan disegel. Takut? Chen Fan tertawa terbahak-bahak saat dia menggelengkan kepalanya. Aku berharap Anda jauh lebih baik. Lihatlah dirimu. Anda hampir tidak bisa mengendalikan kekuatan Anda. Bodoh. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu artefak Dharma yang sebenarnya. Chen Fan lalu mengambil jimat giok dari lehernya dan memegangnya di satu tangan. Di bawah tatapan semua orang yang penasaran dan terkejut, dia mengucapkan dua kata yang keras dan jelas. Guntur bangkit. Tiba-tiba, ribuan kilat muncul di ruangan. Mereka merobek ruang dan memenuhi ruangan yang remang-remang itu dengan kilatan sinar yang menyilaukan. Chen Fan berdiri tepat di tengah-tengah ruangan, sambaran petir keluar dari tangannya, dan lipatan longgar pakaiannya bergerak saat angin bertiup di antara jaring guntur yang telah terbentuk. Semua orang yang melihatnya menjadi sangat takut dan juga takjub pada saat yang bersamaan. Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.